Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang ini kita sampai di hadis yang keempat yang berkaitan dengan ar-raja ilallah subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah pengajian malam Kamis rahimakumullah, hadis yang keempat ini sanadnya datang dari Anas radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah meridai Sayyidina Anas. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'azu radifuhu ala rahli, dan Sayyidina Mu'az ketika berada di atas hewan tunggangannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'azu, hai Mu'az, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu." Qala ya Mu'az, qala labbaik ya Rasulullah, kami penuhi panggilanmu. Qala ya Mu'az, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik salasan, aku penuhi panggilanmu. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, hadis yang keempat ini menceritakan tentang seorang hamba Allah yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah dengan benar dan jujur di dalam hatinya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seorang sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal ini, salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memiliki keilmuan yang cukup, termasuk dari satu sahabat yang tabahur ilmunya ini, di mana beliau Mu'az bin Jabal ini mendapatkan pelajaran yang cukup banyak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Mu'az bin Jabal ini berada di atas hewan tunggangannya, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan panggilan ya Mu'az, ini dengan menggunakan munada mufradul alam. Kalau kita belajar ilmu nahwu ini, bahwa munada mufradul alam ini dia wajib marfu di sini, karena yang dipanggil di sini adalah Mu'az itu sendiri. Sehingga di dalam ilmu nahwu bahwa ya itu salah satu daripada ahrufun nida. Kemudian Mu'az itu munada. Munada itu mengandung pengertian orang yang al-matlubu iqbaluh, orang yang diminta kedatangannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali memanggil sahabat yang namanya Mu'az bin Jabal ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah." Tidak seorang pun dari hamba itu bahwa dia bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbih, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka apabila dia meyakini dua syahadah ini, baik syahadah kepada Allah ataupun syahadah kepada syahadah tauhid dan syahadah Rasul ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sidqan min qalbihi, dengan
cara yang benar di dalam hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan orang yang mengucapkan dua kalimat tadi tersentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang sakti, yang dapat memelihara para hamba-hamba Allah ketika mengucapkan syahadah tauhid dan syahadah rasul ini, persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang disembah, dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan asyhadu alla ilaha illallah, ay asyhadu, para muhaddis memberikan penjelasan bahwa kata asyhadu yang mengandung arti aku bersaksi. Sesungguhnya kata ini Bapak Ibu diambil dia dari kata al-musyahadah. Diambil dari kata musyahadah. Maka asyhadu ini mengandung pengertian ka'anni ara zalika. Seolah-olah kita atau aku melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dalam persaksian yang kita ucapkan di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa astaiqana biqalbi annahu ilahun wahid la syarikalah. Nah, ini sungguhnya makna daripada asyhadu alla ilaha illallah, dan aku yakin, kita meyakini dengan sebenarnya di dalam hati bahwa Allah itu adalah ilahun wahid. Dia adalah Tuhan yang esa, la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kajian sebelumnya Bapak Ibu, bahwa kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan ada tandingan selain Allah, bahwa ada yang disembah selain Allah. Maka kalau ada Tuhan yang disembah selain daripada Allah, yang qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, maka orang tersebut disebut dengan syirik atau musyrik. Nah, kemudian wa'budu hadhil ilah al-wahid subhanahu wa ta'ala, sehingga dialah satu-satunya Allah yang zatnya al-wajibul wujud, yang berhak, yang patut kita sembah. Dialah al-ilahul wahid. Dialah Allah yang esa. Dialah Allah yang maha tinggi, yang maha suci. Nah, sehingga inilah yang dimaksud dengan makna asyhadu alla ilaha illallah, dalam arti kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang wajib ada. Dengan kita melihat semua ciptaan yang ada di bumi dan di langit ini menunjukkan bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimah la ilaha illallah ini ada muqtadoyatnya. Muqtado ini ada tuntutan atau hasil apabila orang mengucapkannya. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang mengucapkan dua kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini. Dan ini termasuk dia miftahul jannah, termasuk kunci daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inilah sebagai kunci untuk kita membuka surga tersebut. Lalu paman qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Iz ata bihaqqiha. Kemudian apabila ia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini dengan sebenarnya ini, secara jujur di dalam hatinya, sehingga dialah Allah yang la ilaha illallah. Kemudian di dalam surat Muhammad, Bapak Ibu, ini sebagai taukid dari apa yang disebutkan dalam penjelasan tadi, maka di dalam surat Muhammad ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ini artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memproklamirkan diri terhadap hamba ini. Fa'lam dengan kata fa'lam. Ini menggunakan kata perintah. Fa'lam, ketahuilah. Annahu, bahwasanya Allah itu la ilaha illallah. Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li zambik, dan mohon ampun atas dosa-dosamu. Nah, ini setelah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia memproklamirkan diri bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bermohon ampun, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita sendiri, walil mu'minin wal mu'minat, orang-orang mukmin laki ataupun perempuan. Nah, ini juga dia diperintah untuk beristighfar terhadap dirinya sendiri, kemudian memintakan ampun terhadap orang-orang yang beriman, baik dia laki ataupun perempuan. Lanjut Allah mengatakan, wallahu ya'lamu mutaqallabakum, dan Allah mengetahui tempat usaha wa maswaakum, dan tempat tinggalmu. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini seperti yang sudah disebutkan menjadi ladang akhirat, Bapak Ibu, maka disinilah tempat kita berusaha, disinilah tempat kita berupaya terus untuk menumpuk berbagai macam kebaikan, sehingga dengan kebaikan yang banyak yang kita lakukan, maka inilah yang masuk dalam kata at-ta'ah itu. Disebut dengan hamba al-muti', hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memiliki tempat tinggal ini. Pertama, kita tinggal di alam rahim ibu kita. Yang kedua, alam yang kita tempati adalah dunia ini. Yang ketiga, setelah kita meninggal dunia, menempati yang namanya alam kubur atau alam barzakh, yaitu alam pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Belum kita sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menapakkan finish terakhir langkah kaki kita ini menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dia tempat tinggal yang abadi. Ketika kita sudah menapakkan kaki di dalam surga, inilah hakikat daripada apa yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya tadi, wa maswaakum. Kita memiliki tempat tinggal yang kita usahakan semaksimal mungkin untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya untuk kita meraih surga ini adalah dengan amal yang kita kerjakan itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melalui lidah para rasulnya, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, Allah akan memasukkan para pembaca itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka
kata fa'lam di sini memiliki makna istaiqana bizalik fi qalbik. Artinya kita meyakini atau yakinlah dengan kalimat tersebut. Kita ikrar bil lisan, kemudian isbat di dalam hati kita, tetapkan di dalam hati kita. Sehingga dengan keyakinan inilah yang akan menimbulkan nanti yang disebut dengan yatba'uhul amal. Ketika Bapak Ibu yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah, maka Bapak Ibu diberi kewajiban berupa salat. Tentu di sini dengan keyakinan yang Bapak Ibu miliki, sehingga amal ini akan terlaksana apabila keyakinan ini sudah tumbuh di dalam hati sanubari Bapak Ibu. Maka tidak ada tempat bagi manusia ketika dia sudah memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang huwal ma'bud. Sedangkan yang selain Allah itu adalah menjadikan orang itu menjadi orang yang syirik. Maka keyakinan inilah yang yadfa'ul abdu bi ayya'budallaha kullal ibadat. Inilah yang akan membawa seorang hamba untuk benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala di setiap ibadah-ibadah yang dia lakukan. Maka keyakinan ini mutlak ditanamkan dulu di dalam hati sanubari kita, sehingga dengan keyakinan yang kuat maka semua amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan dengan penuh keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya Allah Subhanahu wa taala sendiri akan memberikan ganjaran yang paripurna buat kita semua. Kemudian pada lafaz la ilaha illallah ini Bapak Ibu ada syaratnya di sini. Wa min syuruti la ilaha illallah. Sebagian daripada syarat kita mengucapkan la ilaha illallah ini, pertama adalah al-ilmu wal yaqin. Adanya ilmu yang akan mendasari kita. Kemudian keyakinan yang tertancap di dalam hati sanubari kita. Kemudian di samping itu adalah wal qabuli syar'i. Ada penerimaan untuk menerima syariat-syariat yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fallahu radiyalakal Islam dina. Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama yang kita anut ini berupa agama Islam itu menjadi agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam ini. Nah, ini syarat daripada la ilaha illallah adalah pertama al-ilmu wal yaqin ini. Maka dengan dasar pengetahuan kita tahu Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat al-wajibul wujud yang berhak disembah oleh para hamba-hambanya. Maka dengan ilmu dan keyakinan ini merupakan syarat mutlak ada pada diri seorang hamba itu. Qala rahimahullahu taala, maka dengan dijadikannya Islam sebagai agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaraka bi an taqula hadhil kalimah. Dia memerintahkan kita untuk mengucapkan kalimat ini. Ini kalimat yang ringan diucap pada lisan kita, namun akan berat nanti pada mizannya Allah, timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tahu Allah menjadikan Islam ini satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah sendiri, maka Allah memerintahkan kita untuk senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Di mana seringkali ketika seorang hamba sakaratul maut, maka dituntun dengan kalimat ini. Maka ketika di akhir hayat
seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam surga. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah. Kemudian di samping itu syarat daripada la ilaha illallah itu adalah al-inqiyadu lillah. Agar kita tunduk patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hakikat daripada takwa yang kita jalankan. Al-imtisalul awamir wal ijtinabun nawahi. Artinya seorang hamba yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam bentuk ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang hamba ini harus al-inqiyad, harus tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunduk terhadap perintah Allah, tunduk terhadap perintah para rasulnya. Maka ini juga bagian daripada syarat la ilaha illallah, di samping ilmu dan yakin, kemudian al-qabul li syar'i niki. Wa fima amara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa juga yang diperintahkan, apa-apa saja yang Bapak Ibu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib hukumnya kita laksanakan. Di samping itu pula syarat daripada la ilaha illallah ini adanya wasidqu, adanya sifat jujur dalam hati sanubari seorang hamba itu, kemudian dibarengi dengan al-ikhlas, dibarengi dengan keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu juga ada mahabbah, ada rasa cinta. Bapak Ibu ini memiliki kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping sifat as-sidq wal ikhlas, jujur dan ikhlas di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, memiliki kecintaan yang penuh terhadap apa yang difardukan, apa yang diwajibkan berupa kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan setiap hari buat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dasar rasa cinta inilah Bapak Ibu akan mendapatkan nanti cintanya Allah Subhanahu wa taala juga. Kemudian di samping itu adalah wal barra'u. Kemudian barra ini fayatawalla ahluha wa yabra'u mimman khalafaha. Artinya bisa berlepas diri di sini daripada orang-orang yang menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini supaya kita bersih dari apa yang disebutkan dengan al-barra ini, melepaskan diri daripada sifat orang-orang yang mentasyrik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu Bapak Ibu, dari hadis ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ini, maka makna syahadah ini bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga syahadatul mukmin, persaksian seorang mukmin, seorang yang beriman pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengandung makna annahu huwallazi ikhtassahu Allah azza wa jalla bil wahyi. Dalam arti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada kajian sebelumnya juga sudah disampaikan. Dalam arti dari makna ini terdapat perbedaan antara Rasul dengan Nabi. Jadi Rasul itu adalah ikhtassahullahu azza wa jalla bil wahyi. Diberikan wahyu ilahian, wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi juga diberi wahyu, namun tidak disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul ini adalah untuk
diri daripada nazir, yaitu Rasulullah sebagai juru penyampai atau juru peringat di tengah-tengah umatnya ini, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna daripada anna Muhammadar Rasulullah. Maka persaksian seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, bahwa mengakui Allah dan Rasulnya itu adalah Rasulullah ikhtassahullahu azza wa jalla bil wahyi duna ghairi min hadhil ummah. Dari umat-umat ini Rasulullah dihususkan dia dengan wahyu berupa Al-Quran sebagai mukjizat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat yang abadi berupa Al-Quran yang kita baca setiap saat, setiap waktu. Ini juga akan mengantarkan kita dalam ibadah menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu hadis Rasulullah mengatakan afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sepaling utama niki kalau disebutkan Bapak Ibu, fadilah yang paling besar pahalanya dari ibadah seorang hamba itu adalah qiraatul Quran. Maka Al-Quran ini kita jadikan sebagai warisan pegangan hidup kita ketika kita menjalani hidup dan kehidupan di atas panggung dunia yang fana ini. Ketika kita tamassuk bil Quran was sunnah, maka selama itu pula kita tidak akan pernah tersesat menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu, au anna min haqqihi ayyasra'a fa yud'a annahu ilahun ma'allahi subhanahu wa ta'ala au rabbun ma'ahu subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjalankan hak-hak berupa syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala adalah selalu menyertai kita. Au rabbun ma'ahu subhanahu wa ta'ala, maka seorang yang beriman la yaqbalu illa syari'ata min rabbil alamin antarikir rasul. Syariat ini tidak akan terkabul, tidak akan diterima nanti di hadapan Rabb al-alamin antarikir rasul, daripada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam arti apabila seorang hamba yang beriman itu tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka amal ibadah yang dia lakukan tidak akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu juga makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah annahu wahdahu allazi jaa birisalah. Dialah satu-satunya rasul yang diberi risalah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan sifat wajib bagi Allah dan sifat wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penjabaran daripada makna apa yang disebutkan di dalam matan hadis ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seorang sahabat yang cerdas, Muaz bin Jabal ini. Sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Muaz bin Jabal. Lalu Rasulullah bersabda dengan sabda ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbih, maka ini illa haramahullahu 'alan nar. Allah akan mengharamkan diri orang yang membaca 2 kalimat tadi atas nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Rasulullah, lalu Muaz bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas fayastabshiru, bolehkah aku, kata Muaz ini, memberitahukan, mengkabarkan, menginformasikan hal ini kepada orang banyak
hal ini kepada manusia. Fayastabsiru, dengan informasi kabar gembira yang kusampaikan ini, kata Muaz bin Jabal setelah minta izin kepada Rasulullah, fayastabsiru, sehingga mereka menjadi bergembira. Ketika aku sampaikan dua kalimat syahadah tadi membuat orang menjadi gembira, bolehkah Rasulullah? Kata daripada Muaz tadi. Qala, Rasul menjawab, izan yattakilu, kalau begitu mereka akan bergantung kepadanya. Bergantung dalam arti ketika seorang hamba Allah itu mengucapkan dua syahadah tadi, sehingga dia camkan di dalam hatinya dengan secara sidqu, secara benar, maka orang tersebut akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam neraka tersebut. Kemudian di samping itu Bapak Ibu, kata fayastabsiru sampai qala izan yattakilu, dalam arti mereka tidak akan meninggalkan amal-amal yang mereka lakukan. Hanya dia akan bergantung kepada la ilaha illallah, lalu nggak mau sholat nanti. Bukan begitu. Semua kewajiban-kewajiban yang sudah diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib kita laksanakan. Bukan bergantung kepada dua kalimat syahadat tadi. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah, sehingga ketika Muaz bin Jabal akan menyampaikan, memberikan kabar gembira kepada orang banyak tentang dua kalimat tadi, Rasulullah mengatakan izan yattakilu, mereka akan bergantung kepada itu doang, sehingga ibadah-ibadah lain mereka akan tinggalkan nanti. Nah, ini yang dikhawatirkan ini yang kaitannya dengan babul khauf war raja ini. Sehingga Rasulullah khawatir nanti akan terjadi bahwa para umatnya itu akan bergantung kepada dua kalimat tadi, sehingga ibadah-ibadah lain itu diabaikan. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti tadi, wa yattakilu ala zalika fayaputuhum bizalika alil manazil fil uqba. Hanya dia akan mencari tingkat yang tinggi saja nanti di akhirat, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kewajiban-kewajiban yang lain mereka akan tinggalkan. Nah, ini kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang akan kabar gembira akan disampaikan berita ini tentang dua kalimah ini oleh Muaz bin Jabal. Fa akhbara biha Muazu inda mautih ta'assuman. Artinya di sini bahwa fa akhbara biha Muaz. Muaz bin Jabal ini menyampaikan juga dua kalimat ini inda mautih. Artinya dia mengucapkan juga sebelum dia meninggal dunia. Ta'assuman. Karena takut dosanya ini menyembunyikan ilmu yang dia miliki. Karena apa yang diterima dari Rasulullah, pelajaran tentang syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, kalau tidak disampaikan, maka Muaz akan merasa berdosa terhadap dirinya. Nah, oleh karena itu Muaz pun menyampaikan dua kalimat ini di akhir menjelang wafatnya Muaz bin Jabal. Nah, kemudian yang terkait dengan ayat rukul a'mal wa yattakilu ala zalika tadi, wa huwa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan hal ini limazidi ihtimamihi bi ummatih, karena ini merupakan mazid ini, artinya pelajaran yang sangat penting, yang sangat berharga ini terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti Rasulullah senantiasa ini untuk memikirkan tentang kondisi daripada umatnya ini. Baik ketika Rasulullah masih segar bugar, ketika Rasulullah akan menjelang wafatnya, maka umat ini terbayang terus di benak hati Rasulullah SAW.
Sehingga di dalam satu riwayat Bapak Ibu, bahwa Nabi SAW pernah berkata pada malaikat Jibril yang berkaitan tentang kondisi daripada umat yang senantiasa dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Pada waktu Rasulullah SAW ini inda mautih, sehingga Rasulullah mengatakan pada malaikat Jibril itu, man li ummati ba'di. Bagaimana Jibril kondisi daripada umat saya setelah sepeninggalan saya nanti? Ini kita sebagai umatnya Bapak Ibu dipikirkan oleh Rasulullah. Walaupun kita tidak pernah meminta untuk dijadikan sebagai umat Muhammad seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam yang minta Nabi Musa itu untuk dijadikan sebagai umat Muhammad. Kita tidak pernah meminta kepada Rasulullah, namun Rasulullah sendiri yang mengaku kita sebagai umat ini. Sehingga sebelum wafatnya Rasulullah mengatakan kepada malaikat Jibril alaihissalam, man li ummati ba'di. Bagaimana kondisi umatku setelah aku meninggal dunia nanti? Maka Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala gitu mewahyukan di sini, fa'auhallahu taala ila Jibril an ubasyira habibi. Ini sebelum Rasulullah wafat, kita dipikirin oleh Rasulullah Bapak Ibu. Sehingga Rasulullah rasanya belum tenang ini. Kalau masih memikirkan kita sebagai umatnya ini, maka ketika malaikat Jibril diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi kabar gembira, memberikan kegembiraan terhadap kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anni la akhzulu fi ummati. Ini Allah sendiri Bapak Ibu mengatakan seperti ini, la akhzulu fi ummati. Aku tidak akan menghinakan umat Muhammad, kata Allah kepada malaikat Jibril. Sampaikan ini sebagai kabar gembira buat Muhammad menjelang wafatnya. Wa basyir bi annahu asra'un nas khurujan minal ardi. Kemudian di samping itu juga berikan kabar gembira, kata Allah. Ini melalui malaikat Jibril yang diwahyukan oleh Allah turun kepada Rasulullah, bahwasanya manusia yang paling dulu keluar dari bumi ini adalah umat Muhammad. Kita nanti paling dulu dari umat-umat yang lain dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pertama kali orang yang keluar dari bumi ini, izba'asu, bila mereka dibangkitkan, wasayyiduhum iza jama'u. Kemudian di samping itu juga bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin iza jama'u, apabila kita sudah berkumpul nanti di padang mahsyar, maka Rasulullah tampil sebagai pemimpin kita. Sehingga pada semua Nabi Rasul Bapak Ibu akan membawa umatnya. Namun umat yang terbesar adalah umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terbesar kedua adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian umat-umat para Nabi Rasul yang lain. Pada kajian hadis yang sebelumnya juga sudah disampaikan ini, bahwa para Nabi Rasul itu ada kadang yang umatnya banyak, ada bahkan yang 1, 2, bahkan ada yang tidak memiliki umat ini. Nah, kemudian di samping itu, wa innal jannata muharramatun alal umam, bahwa surga itu Bapak Ibu diharamkan itu atas umat-umat yang lain daripada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta tadkhulaha ummatuh, sampai umat Muhammad dulu yang pertama kali ini untuk memasuki surga ini. Maka kabar gembira ini ketika Rasulullah menjelang wafatnya, Allah mewahyukan melalui malaikat Jibril tentang kabar gembira ini kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga apa kata Rasul? Al-an. Sekarang ini kata Rasulullah, qurrata aini. Artinya hatiku menjadi senang. Dengan kondisi umatku walaupun aku meninggalkan mereka, namun sudah dimuliakan umat Muhammad ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan tadi anni la akhzuluhu fi ummati, bahwa aku sendiri kata Allah tidak akan menghinakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah. Nah, ini yang dikhawatirkan ini, sehingga Muaz bin Jabal berharap di akhir wafatnya tadi dia merasakan dirinya akan berdosa, sehingga dia mendapatkan bacaan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini dari Rasulullah sendiri. Nah, ini makna balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepadaku sekalipun hanya kau peroleh dia hanya sepotong ayat. Maka kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah merupakan dua kalimat yang merupakan syahadah tauhid dan syahadah Rasul. Apabila Bapak Ibu mengucapkan kalimat ini, maka ini adalah jadi jaminan dan sekaligus menjadi kunci daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dulu Bapak Ibu dari hadis yang keempat ini. Satu hadis yang berkaitan tentang raja. Sehingga di dalam bab raja ini cukup banyak ini hadis-hadis yang akan disampaikan pada kajian-kajian selanjutnya nanti. Oleh karena itu dari hadis yang keempat ini kita dapat mengambil pelajaran yang begitu banyak. Pertama adalah kalimah la ilaha illallah dengan apa yang disampaikan tadi memiliki syarat-syarat untuk bisa kita jadikan sebagai kunci daripada surga ini, sehingga dengan terpenuhinya syarat-syarat daripada kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang pertama tadi adalah al-ilmu dan al-yakin. Kemudian di samping itu adanya al-qabul wasyar'u, kemudian adanya as-sidqu ma'al ikhlas. Nah, ini merupakan syarat-syarat daripada orang yang mengucapkan syahadatain, baik syahadah kepada Allah ataupun syahadah kepada Rasulullah, yang akan memberikan jaminan kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada Muaz bin Jabal, maka Muaz bin Jabal pun akan merasa berdosa, sehingga di akhir hayatnya dia pun juga menyampaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini orang-orang atau manusia yang hidup pada masanya yastabshiru, mereka menjadi gembira dengan membaca la ilaha illallah. Tapi kata Rasulullah, jangan bergantung kepada dua kalimat itu sehingga membuat kalian akan lupa terhadap kewajiban-kewajiban yang lain. Jamaah pengajian rahimakumullah, inilah dulu kajian hadis yang keempat yang berkaitan dengan babul khauf yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kesemuanya ini Allah jadikan sebagai tambahan ilmu buat kita semua. Atas perhatian, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.